Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Pendidikan akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pembiayaan pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Normatika, Indah Nadila Putri, dan Nur Aisyah Hayati. Yang pertama yaitu konsep dasar pembiayaan dan pembiayaan pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung direct cost dan tidak langsung indirect cost. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang, earning forgone, dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang, opportunity cost, yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal yang penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan, total cost, dan biaya satuan per siswa, unit cost. Adapun konsep dasar pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. Konsep penganggaran dalam kegiatan umum keuangan. Kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu budgeting, penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran budget. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Accounting, pembukuan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tidak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Auditing, pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama, APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Yang kedua, dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Yang ketiga, dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 sekarang menjadi SPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembiayaan seragam, buku, alat tulis, dan transportasi. Selain sumbangan SPP, juga ada dana pembangunan. Ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dan berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dan sebagainya. Yang keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada. Yang kelima, bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD. Dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Di antaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri. 1. Sidiknas nomor 20 pasal 46 ayat 1 ada 3 sumber anggaran pendidikan. Yang pertama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan lainnya yaitu yang pertama pemerintah pusat atau BOS.
itu sama seluruh daerah. Yang selanjutnya pemerintah daerah, itu ada BOP. Yang selanjutnya dari masyarakat, ada SPP, UP, dan lain-lain. Perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Hal-hal yang terkait dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan. Penyusunan anggaran. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen Pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut: merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, menilai pelaksanaan anggaran. Proses anggaran belanja sekolah. Ada 3 macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan di sekolah, yaitu comparative approach, the planning, programming, budgeting, evaluation system approach, vision approach. Karakteristik anggaran. Anggaran pada dasarnya terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan: pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lain. Sisi pengeluaran terdiri dari seluruh penerimaan biaya. Sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip anggaran. Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut. A. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem, manajemen, dan organisasi. B. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. C. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. D. Adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Fungsi anggaran. A. Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan. B. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. C. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. D. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja. E. Anggaran dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja. F. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen pendidikan. G. Anggaran dapat juga sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.